Hai. Mahasiswa PPG Penajamatan Gelombang 2 tahun 2023 Universitas Negeri Medan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Menciptakan ekosistem pembelajaran berbasis teknologi terkini. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri dulu nih. Saya Linayanti Warwo. Saya Hanes Magdalena Hutagaluh. saya Cindy Eliza Purba. saya Devita Rosa Nainggolan. Saya Yasser Pariak Sentosa Nadabdab. Saksikan penjelasan kami berikut ini. Kami dari bidang studi pendidikan Pancasila. Adapun materi pembelajaran yang kami ambil yaitu partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Adapun rancangan desain pembelajaran kami yang kami gunakan dengan pendekatan pembelajaran TARL dan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Adapun teknologi yang kami gunakan yaitu 4 teknologi, di mana teknologi yang pertama adalah Quizzes. Nah, ini bisa kita lihat di samping. Quizzes ini untuk membuat kuis interaktif yang mengukur pemahaman siswa secara real time. Kemudian bisa kita lihat di samping aplikasi yang kedua adalah menggunakan Word Wall, di mana Word Wall ini digunakan untuk membuat game edukatif yang meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dan semangat siswa ketika belajar. Kemudian ada juga teknologi yang ketiga kita gunakan yaitu dengan PPT maupun PowerPoint. Mungkin bisa kita lihat di samping, di mana PowerPoint ini sebagai media presentasi untuk memaparkan materi secara visual. Nah, dan kemudian aplikasi yang keempat ataupun teknologi yang keempat yang kita gunakan seperti yang di samping ini adalah menggunakan video pembelajaran. Nah, di mana video pembelajaran ini untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan lebih menarik terkait materi pembelajaran. Rancangan integrasi teknologi dalam desain pembelajaran. Langkah pertama yaitu persiapan pembelajaran. Nah, pada persiapan pembelajaran ada 2 hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu pre-assessment dan yang kedua yaitu pembentukan kelompok. Nah, pada pre-assessment berupa suatu asesmen diagnostik yang bertujuan yaitu untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan awal peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan aplikasi teknologi seperti aplikasi Quizzes. Nah, dengan ini, guru dapat melihat tingkat kemampuan awal peserta didik dan menggunakan pengintegrasian teknologi secara efektif. Setelah guru melakukan pretest kepada siswa, nah langkah selanjutnya yaitu guru dapat membentuk kelompok peserta didik berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, tentu hal ini sesuai dengan pendekatan Teaching at Right Level atau pendekatan TARL. Langkah yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti pula ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Hal yang pertama yaitu penyampaian materi. Pada penyampaian materi, guru dapat menggunakan atau mengintegrasikan berbagai teknologi yang mendukung, seperti teknologi PowerPoint dan juga teknologi media pembelajaran interaktif, seperti video pembelajaran yang didesain sendiri atau dapat diambil dari sumber terpercaya seperti YouTube, internet, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, guru dapat menjelaskan atau menyampaikan materi kepada siswa sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kedua yaitu melakukan ice breaking. Nah, dalam hal ini setelah siswa menerima penjelasan materi dari guru, maka penting sekali bagi guru untuk mengajak siswa melakukan ice breaking. Di mana ice breaking di sini bertujuan untuk memberikan penyegaran atau merilekskan siswa agar tetap fokus dan termotivasi untuk pembelajaran
berikutnya. Nah, guru dapat menggunakan berbagai aplikasi teknologi yang mendukung, seperti aplikasi Word. Nah, dalam hal ini penting sekali bagi guru untuk mendesain aplikasi-aplikasi teknologi yang mendukung sehingga bisa menciptakan kenyamanan dan menghidupkan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga yaitu proyek kelompok. Setelah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, maka kemudian siswa dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok masing-masing dengan tujuan untuk menyusun dan menyelesaikan bahan presentasi atau bahan proyek yang telah diberikan guru terkait partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Ada hal penting yang perlu diingat oleh siswa. Penting sekali untuk juga mengintegrasikan teknologi dalam proses pengerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa, seperti dengan menggunakan atau memanfaatkan media-media pembelajaran seperti media PowerPoint dan juga seperti media video pembelajaran yang interaktif untuk mendukung tercapainya suatu proses pembelajaran dan memperkaya suatu proses penyampaian materi kepada rekan-rekan sekalian. Nah, pada yang terakhir yaitu langkah ketiga, kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup pula ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu refleksi dan yang berikutnya adalah pelaksanaan post assessment. Nah, yang pertama yaitu refleksi. Refleksi di sini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perasaan siswa terkait pelajaran yang telah dilakukan. Guru dapat mengajak siswa untuk berdiskusi terkait apa yang telah dipahami setelah melakukan pembelajaran, dan juga guru dapat meminta kepada siswa untuk memberikan pendapat terkait bagaimana perasaan yang dirasakan dalam penggunaan teknologi yang diintegrasikan dalam pembelajaran mereka. Nah, yang kedua yaitu melaksanakan post assessment. Nah, post assessment di sini dilakukan guru dengan mengintegrasikan teknologi quizzes. Nah, dalam hal ini juga guru dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Relevansi rancangan dengan capaian pembelajaran. Rancangan yang telah kami buat sesuai dengan capaian pembelajaran yang menekankan pada pemahaman berkembang mengenai partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan dan mempresentasikan pemahaman tersebut. Hasil pembelajaran yang diharapkan yang pertama adalah siswa dapat memahami konsep partisipasi warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Yang ketiga, siswa dapat bekerja secara kolaboratif dalam kelompok. Yang keempat, siswa terampil dalam menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan presentasi. Adapun tantangan yang akan dihadapi yang pertama, diferensiasi pembelajaran. Guru harus memastikan setiap siswa mendapatkan materi sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Yang kedua, keterampilan teknologi. Tidak semua siswa memiliki keterampilan teknologi yang sama, sehingga guru harus memberikan pendampingan yang ekstra. Yang ketiga, akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama dalam menggunakan teknologi. Yang keempat adalah waktu. Guru harus mengelola waktu dengan efektif agar semua komponen pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, demikian penjelasan dari hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like Dan komen.